Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara diseminasi budaya positif di SMKN 1 Boyolangu. Sebelumnya saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Boyolangu. Berikutnya saya hormati Ibu Manajemen, Bapak dan Ibu Manajemen SMKN 1 Boyolangu. Saya hormati juga guru, Bapak Ibu Guru Akuntansi SMKN 1 Boyolangu dan staf PU SMKN 1 Boyolangu. Perkenalkan saya Agustina Madikarini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai budaya positif melalui segitiga restitusi. Next. Untuk latar belakang kenapa kita menggunakan segitiga restitusi, bahwasanya di dalam budaya positif di sekolah kami atau di sekolah kita SMKN 1 Boyolangu sering terjadi di setiap pelaksanaan sekolah. Mungkin beberapa murid kita melakukan suatu tindakan yang tidak mematuhi peraturan sekolah, sehingga di dalam peraturan karena tidak sesuai dengan peraturan sekolah itu, murid tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman, di mana hukuman atau sanksi itu akan membuat murid kita akan merasa malu ataupun tidak percaya diri, karena mungkin tindakan salah itu ada sebabnya dan perlu ada penyelesaiannya. The next. Di dalam budaya positif ini, kami atau saya berharap bahwasanya tujuan yang akan kita capai adalah menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, memunculkan motivasi intrinsik dari diri murid untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya yaitu melibatkan murid dalam kegiatan sekolah secara mandiri dan tanggung jawab, maka akan terwujudlah nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Budaya positif itu sendiri dilakukan berdasarkan konsep inti yang terdiri dari disiplin positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol guru, ada kebutuhan dasar manusia, lalu keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari konsep inti ini nanti yang akan kita fokuskan di dalam segitiga restitusi. Jadi dari tindakan salah seorang murid tadi tidak langsung dihukum atau diberi sanksi, tetapi ada tahapan dengan segitiga restitusi. The next. Disiplin positif itu sendiri suatu cara penerapan untuk anak agar anak tersebut bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dari murid tersebut untuk dapat mengaplikasikan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri, di mana murid itu nanti dapat mengontrol dirinya sendiri apakah tindakan mereka itu benar atau salah, sehingga akan ada tindakan atau akan muncul motivasi intrinsik ya di dalam diri murid itu sendiri. Jadi, oh saya tadi melakukan tindakan salah, berarti saya harus bagaimana? Gitu. Karena nanti yang kita capai itu berkelanjutan di jangka panjang, tidak hanya di saat itu dia melakukan tindakan salah berhenti di situ mboten, tetapi seterusnya, di mana budaya positif ini nanti akan menjadi pembiasaan supaya nanti bisa diimplementasikan di budaya kerja pada saat kita praktek kerja industri. The next. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Jadi setiap perilaku manusia ada beberapa motivasi di sini. Saya melakukan suatu tindakan
nanti dapat nomor 1, 2, atau 3. Di dalam motivasi perilaku manusia yang pertama, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi dirinya sendiri dengan cara menghargai diri sendiri, di mana harus mempercayai nilai-nilai yang mereka anut atau yang sudah ada di norma-norma masyarakat, bahwasanya nilai tersebut bagus dan itu akan membuat mereka selalu menghargai diri sendiri. Jadi suatu tindakan murid yang mana nanti tindakan itu bisa menjadi nomor 1, 2, dan 3. Contoh seandainya begini, wah saya tidak akan ingin, maksud saya begini, yang nomor 1 tuh begini, wah Bene aku gak usah garap, ben aku oleh hukuman gitu kan. Itu perilaku manusia, perilaku anak jika dia ingin mendapat hukuman. Kemudian yang kedua, wes aku tak kudu giat supaya nanti saya bisa mendapatkan pujian atau penghargaan dari bapak guru tersebut. Tetapi yang ketiga itu nanti tindakan yang mana saya harus bisa meraih prestasi di mana nanti berkelanjutan di kemudian hari untuk kesuksesan saya sendiri. Itu yang nomor 3. The next. Jadi untuk motivasi perilaku yang nomor 1 dan nomor 2 itu akan menimbulkan motivasi ekstrinsik dari murid tersebut, sehingga dia melakukan suatu tindakan berakibat atau bukan begitu, nanti imbasnya adalah saya nanti akan mendapatkan pujian, penghargaan atau hukuman. Itu yang nomor 1 dan nomor 2. Kalau saya naik kelas dengan juara 1, maka saya dapat hadiah dari Bu Septi umpamanya begitu. Itu berarti motivasi ekstrinsik hanya sesaat ya. Pada saat di kelas 10 mungkin menjadi juara 1 dia dapat hadiah. Tetapi kalau berkelanjutan, nanti kalau saya di kelas 2 ranking 1 dapat apa ya? Kan begitu. The next. Sedangkan kalau tindakan itu berdasarkan dari mereka sendiri, menghargai diri sendiri. Kalau saya ingin berprestasi dan menjadi juara kelas, maka selain mendapatkan penghargaan dan sebagainya, saya harus bisa lebih berprestasi lagi untuk kesuksesan saya. Itu yang nomor 3, sehingga timbul motivasi intrinsik di dalam murid tersebut. Saya akan selalu menjadi yang terbaik atau meraih prestasi apa yang saya inginkan sampai nanti ke depannya untuk sukses saya di masa depan. Untuk fungsi kontrol di sini, fungsi kontrol sebagai guru seharusnya kita harus sebagai yang kontrol di posisi yang mana. Itu ada 5 hal atau 5 macam. Sebagai seorang guru, kita itu sudah berada di posisi yang mana saja. Ada nomor 1 itu penghukum, nomor 2 pembuat merasa bersalah. Jadi yang murid itu bertindak salah malah disalahkan. Kemudian yang ketiga adalah teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Sebagai penghukum, itu berarti ada hukuman fisik ya. Hukuman fisik itu pun seharusnya tidak perlu dilakukan karena mereka melakukan tindakan salah itu mesti ada sebabnya. Nanti sebabnya akan saya jelaskan di kebutuhan dasar manusia. Sedangkan untuk membuat merasa bersalah itu menekankan kamu itu kalau bertindak salah ini malah menyulitkan saya nanti akan dimarahi bapak kepala sekolah atau mungkin dari waka-waka atau bagaimana dan sebagainya nggih. Kalau sebagai teman ada segi positif dan segi negatifnya. Kalau sebagai positif kita bisa curhat dengan anak-anak. Siapa nyapa toh jane kok bijimu elek terus? Apa? Kesulitan kamu di mana? Itu segi positifnya. Tetapi dalam segi negatifnya kalau sebagai teman tidak ada gap antara guru dan murid. Kadangkala murid itu begini, bapak ibu guru sibuk, berarti saya tidak diperhatikan. Saya tidak diperhatikan karena Bu Septi itu sibuk, Pak Win sibuk, Bu Titin sibuk. Wah ini. Nah, itu versi teman. Terus kalau pemantau itu berarti kita mengawasi, mengontrol tindakan siswa.
apakah tindakan siswa itu sudah benar atau salah, atau nanti dalam pemantau itu ada sanksi atau konsekuensi. Di sini seumpamanya kalau tidak mengerjakan komputer ya Bu Titin, mungkin dihukum apa ada sanksinya dan sebagainya. Begitu nggih. Untuk pemantau, tetapi tetap kita awasi sanksi dan hukuman yang diterima murid itu tetap kita awasi sampai dengan dia selesai mengerjakan sanksi atau konsekuensi tersebut. Sedangkan sebagai manajer, di sini loh kita perannya. Sebagai manajer itu kita bersama dengan murid berkolaborasi untuk memahami murid di dalam menyelesaikan suatu masalahnya, sehingga murid nanti kembali ke tujuan tadi bahwasanya kita harus menciptakan murid yang mandiri, tanggung jawab dan merdeka itu. Jadi guru dengan murid bersama-sama mencari solusi dari tindakan murid yang melakukan kesalahan. Jangan dilakukan yang 1 sampai 4. Jadi kita sebagai manajer itu membantu menuntun siswa atau murid kita untuk bisa memahami kesalahannya, menyadari kesalahannya, kemudian melakukan tindakan bagaimana solusi saya untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi, sehingga muncul karakter-karakter yang mencerminkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 6 profil pelajar Pancasila, pirsa nggih Bapak Ibu, staf. Ada menapa? Imtak. Ada imtak. Kemudian ada kebinekaan global, kemudian bernalar kritis, kemudian adalah mandiri, ada kreatif dan bergotong royong. 6 nggih. 6 itu yang nanti harus bisa menjadi karakter murid kita di masa yang akan datang. Monggo Mas. Ada satu klip di sini. Posisi kontrol guru di posisi penghukum. Monggo dipersani. Nah, nggih posisi penghukum Bu ini. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling Lah, lapangan itu. basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Nah, Cepat. itu. Pergi sana ke lapangan basket. Stop, Mas. Oke. Dari posisi penghukum tadi nggih Bu, itulah yang dilakukan kita sebagai guru karena tindakan siswa yang terlambat masuk sekolah. Bahwasanya di situ guru mesti dengan suara yang keras, kemudian ya seperti nggih intonasi yang tidak sesuai dengan hati nurani. Ya Allah, saya juga pernah berasa bersalah seperti itu. Terus kemudian ada hukuman seperti itu ya Bapak Ibu, bahwasanya ada hukuman yang harus lari lapangan, padahal itu tidak perlu. Kita tidak tahu mengapa di alasan sinaren tadi untuk terlambat. Dan itu akan menjadi dendam, anak itu akan dendam kepada guru. Guru kok kayak gini, aku ya satu malu ya karena dihukum lari-lari lapangan, kedua ditenono kan ngoten nggih. Atau mungkin saya bukan seling ini saya belajar ini karena dari kemarin materi yang saya dapat, oh ternyata seperti ini loh kalau memberikan hukuman itu. Anak merasa tidak percaya diri, kemudian malu dan sebagainya. Next Mas, untuk yang kontrol kedua. Lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi pembuat merasa bersalah. Sampai dengan yang kelima, tetapi nanti perbedaannya di intonasi dan penyelesaian. Naren, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah? Nah, ini kalimatnya, Bu. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, Nak, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Bu konseling sampai guyu-guyu. Kelas. Stop. Nggih. Nah, ini anak merasa bersalah. Jadi dari versi guru tadi seperti itu. Dia menyangatkan agar anak itu merasa bersalah. Dengan cara tadi, nanti saya dimarahi kepala sekolah loh. Kemudian saya harus bagaimana untuk membina kamu, membina atau membinasakan dia tidak tahu. Kemudian yang berikutnya nanti anak merasa maaf ya Bu, maaf, sehingga anak merasa saya ternyata tindakan saya seperti ini salah. Malah angel nanti, maksudnya sulit sekali nanti untuk membangkitkan dia untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi aku salah terus kan begitu nanti. Oke, the next. Ini posisi teman. Naren lagi. Tapi posisi teman. Sudah jam berapa ini, Nak? Nah, nanti apa nah? Biasa ya. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, gue besti. Stop, Mas. Nah, jadi untuk yang sebagai teman seperti itu, Bu, monggo nanti untuk sisi positifnya kan sudah ada, sisi negatifnya juga ada, sehingga tidak ada kalau diri positif ya seperti itu. Cuma dari negatif tadi saya bereskan absennya, wah enak nah itu loh. Kemudian mereka pribadi mereka pun ya seperti itu, kayak ya kayak teman, tidak ada saling menghormati antara guru dan murid gitu. Monggo untuk posisi pemantau. Nggih, naren terus oh. Nanti nggih, 5 hari kerja. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Itu pemantau. Jadi kalau pemantau seperti itu nggih, yang mana nanti guru akan memberikan sanksi atau
konsekuensinya, kemudian kita akan memantaunya sampai dengan dia menyelesaikan sanksi tadi. Monggo, the next. Ini yang mohon saya harapkan ke Bapak Ibu untuk melakukan kepada murid jika ada tindakan yang salah. Kita harus memilih sebagai manajer. Aduh terus Mas Naren. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7 loh. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lepas dalam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, Anda seperti ini posisi kontrol sebagai guru yaitu sebagai manajer. Ya Bu Kasmi, kalau kemarin ada masalah di Dudi secara personal kita tanya dulu ngaten. Kemudian apakah tindakan nanti itu yang kamu lakukan salah atau benar. Kemudian menyadarkan siswa apakah yang akan kamu lakukan setelah itu, kemudian bagaimana kamu melakukan kesadaran itu, ngaten. Itu nanti kita masukkan ke tahapan restitusi, nggih. Segitiga restitusi. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mesti mempunyai tujuan hidup. Di mana tujuan hidup itu akan memenuhi 5 hal, yaitu untuk bertahan hidup. Mereka harus membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Apakah kebutuhan bertahan hidup itu? Ya secara fisik seperti ketenangan jiwa, kemudian keamanan dan sebagainya. Rasa nyaman berada di sekolah, aman berada di sekolah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di rumah tidak ada kasih sayang dan tidak diterima, maka mereka itu akan mencari di sekolah. Lek ning sekolah wis di kaya aku ngoten niku nggih, lek wis payahe jriat ngoten niku Pak ya mesakne begitu. Saya merasa bersalah sangat sekali ya. Di sini saya belajar di guru penggerak ini langsung apa yang sudah saya lakukan selama mengajar berarti saya zong. Saestu niki merasa saya bersalah. Oh ternyata membuat murid-murid itu merasakan kasih sayang dan diterima itu bagaimana kan begitu. Loh, ya berusaha menstabilkan emosi ngaten nggih. Oke. Kemudian ada penguasaan di mana murid itu merasa berkuasa sehingga membuat takut teman-temannya. Jadi nanti kalau ada masalah murid nakal belum tentu nakalnya karena apa yo. Itu tadi dicari dari kebutuhan dasar manusia yang mana yang tidak dia peroleh di rumah ataupun di sekolah. Kemudian ada kebebasan ya, setiap murid dengan usia seperti itu ya memang dia ingin merasa bebas, tetapi bebas itu kalau di sekolah tetap harus sesuai dengan keyakinan. Terus kemudian ada kesenangan. Loh, tidak hanya murid saja yang mau merasa senang, happy terus, setiap manusia juga begitu karena dengan kesenangan itu nanti akan
membuat motivasinya bertambah untuk bisa memperbaiki dirinya lebih baik lagi. Oke Mas, the next. Nah, Cobi, Bapak Ibu, di sini saya punya kasus dari kebutuhan dasar tadi, nggih. Nanti di back next nih Mas ya. Kalau ada kasus seperti yang pertama, Irwan ditanya Budika, padahal tidak jenenge Irwan. Irwan lapar dan tidak membawa bekal makan siang, lalu mengambil bekal temannya. Kasus ini nanti berhubungan dengan kebutuhan dasar yang mana, nggih? Stop. Di back. Nah, di mana ya? Mengambil bekal temannya. Kenapa ke satu, Bapak Ibu? Bertahan hidup karena dia mungkin merasa lapar, kemudian mengambil bekal temannya. Dan itu sebenarnya bukan tindakan yang salah karena dia merasa lapar, kebutuhan dia lapar, tidak bawa bekal tapi mengambil bekal temannya. Begitu nggih? Next. Berikutnya ada temannya melaporkan tindakan Irwan tadi yang diambil bekalnya itu, melaporkan kepada guru, dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya akhirnya memperhatikan dia. Berarti masuk ke kasih sayang dan diterima, nggih. Laras berarti memang perhatian orang tua di rumah juga perlu kita lakukan. Kemudian kasus berikutnya, Irwan merasa hebat karena temannya takut dan menurut keinginannya. Berarti masuk ke penguasaan karena membuat temannya takut, dia merasa senang kalau melihat ekspresi temannya, aku ngambil ini, aku ngambil itu. Kemudian temannya anak sing lesu, anak sing marah dan sebagainya, berarti dia merasa berkuasa. Kemudian berikutnya ada Irwan bosan dengan bekal yang sama setiap hari sehingga mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Masuk ke kebutuhan dasar yang ke menapa? Gak seneng, bosan, merasa tapi dia ngambil tak temennya, bebas mengambil makanan temannya. Aku sir sing maem dok, lawon dok, aku sir ayam dan sebagainya. Merasa senang, bisa bebas mengambil bekal temannya. Terakhir mengenai Irwan memberikan jawaban karena iseng dan menikmati ekspresi kesal temannya karena bekalnya diambil itu, merasa dia senang. Iya toh, Bu? Senang kan? Berarti kalau saya betul, bekali temannya tak ambil, ekspresinya seperti itu. Oke Mas. Bagaimana Bu kalau kebutuhan manusia ini memang perlu diperhatikan ya kalau seandainya ada murid kita bertindak salah. The next. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang ada yang sudah saya berikan ke Bapak Ibu guru perlu kita lakukan jika kita memang sebagai wali kelas. Okay. Di situ ada keyakinan kelas dan juga ada keyakinan mata pelajaran saya dasar program keahlian. Keyakinan kelas itu adalah budaya positif yang merupakan pembiasaan untuk mencapai merdeka belajar. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara harus kita lakukan di sini karena kita menggunakan kurikulum merdeka, yaitu Engarso Sundurondo, Eng Madyo, Mangun Karso, dan Tut Puri Handayani. Iya, Tut Puri Handayani. Iya Bu, terima kasih, salah ketik. Kemudian keyakinan kelas adalah salah satu cara membangun budaya positif yang berpihak kepada murid, di mana guru hanya sebagai fasilitator. Yang terakhir, keyakinan kelas bersumber pada kebutuhan siswa dan membentuk budaya positif, sehingga keyakinan kelas ini Bu perlu dilakukan di kelas kita sebagai wali kelas, sebagai acuan kita jika terjadi tindakan salah dari murid tersebut. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas nggih.
bukan peraturan sekolah atau peraturan yang lainnya. Kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah pernyataan yang ada di sini yang sudah saya contohkan, bahwasanya tadi keyakinan kelas itu harus mencerminkan 6 dimensi profil belajar Pancasila. Di dalam keyakinan kelas ini, apa yang harus kita lakukan jika nomor 1 tentang berinfak? Berarti di sini kami meyakini bahwa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan landasan utama belajar. Mandiri, kemudian benar kritis, ada itu. Jadi kalau ada tindakan siswa kita yang tidak sesuai, kita kembalikan kepada keyakinan kelas ini. Harus itu ya Bu. Keyakinan kelas tidak boleh ada kalimat negatif ya. Adalah pernyataan antara guru dengan murid, kolaborasi guru dengan murid. Muridnya itu mintanya apa sih? Berdasarkan kebutuhan murid, kebutuhan siswa. Ya jelas kalau beriman takwa kan juga kebutuhan siswa sebagai landasan pedoman dia dalam hidup dan sebagainya. Kemudian nanti kalau sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas ini ditempel di kelasnya berupa bisa di kertas pleno atau yang lainnya. Jadi peraturan sekolah, bukan peraturan sekolah, keyakinan itu kelas itu adalah kesepakatan guru dengan murid supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan dan berpihak kepada murid. Itu toh, dan mencerminkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Sedangkan yang lembar berikutnya tadi keyakinan mata pelajaran saya Dasprof. Jadi kalau seandainya yang pertama disiplin waktu. Disiplin waktu itu apa saja? Ya pada saat saya masuk jika tidak ada 15 menit dicari untuk mencari tugas. Nah kan ya. Anak kemarin pada saat rapat di aula anaknya anaknya tanya ke piket bilangnya WA. Padahal di aula pada saat itu sudah praktek apa begitu Bu. Jadi WA tidak bisa terkondisikan sehingga 2 jam kosong tanpa mapel. Itu nanti bisa merupakan tindakan kita untuk dengan segitiga restitusi. Jadi nanti ketua kelasnya saya panggil, kemudian nanti saya tindak dengan tindakan melalui segitiga restitusi. Begitu ya. Itu contoh dari keyakinan kelas dan keyakinan mapel produk saya. Jadi kalau seandainya anak itu bertindak salah, saya kembalikan ke situ. Kembalikan ke keyakinan kelas. Dan selama ini saya tidak seperti itu, langsung ke marah-marah. Dengan julukan-julukan yang anak-anak ke saya ya, masuk kelas assalamualaikum, berdoa mulai semuanya. Tidak ada yang berani begini Pak. Ternyata itu salah besar. Maka sebagai seorang guru, harus sebagai manajer tadi berkolaborasi dengan kucing garong dulu. Setelah belajar ini akhirnya runtuh semua pertahanan saya dan saya mau minta maaf ke siapa ya, ini anak-anak sudah lulus semua. Gitu next. Yang hebat ini. Nah, seperti ini tadi keyakinan kelas. Next Mas. Kemudian, nah ini loh Bu yang utama. Jadi permasalahan Naren itu harus kita selesaikan dengan segitiga restitusi, di mana nanti harus ada tindakan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Apa menstabilkan identitas tadi? Ya, yang pertama kita bisa dengan kalimat setiap orang pasti pernah salah. Pak Ngoten, karena tidak ada manusia yang tidak bersalah. Semua pernah melakukan kesalahan. Ada nggih? Tetapi lek ngaku kabeh mangke masuk penjara. Penjarane kok. Terus kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau manusia memang tidak sempurna, atau memang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Sama ketua kelas kemarin yang waktu 2 jam kosong saya begitukan. Memang ada kesalahan ya, karena
Bu Budika belum membalas WA saya, jadi saya tidak bisa mencari tugas yang harus kita kerjakan 2 jam kosong. Kemudian validasi tindakan ini dengan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Tadi kan juga begitu Naren. Alasan apa Naren melakukan terlambat tadi? Adakah atau dengan kalimat adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kalimat-kalimat validasi tindakan. Sedangkan menanyakan keyakinan, bahwasannya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kembali lagi ke keyakinan kelas tadi loh Bapak Ibu. Keyakinan kelas bisa, keyakinan mata pelajaran bisa. Berarti kesalahan itu melanggar apa? Tadi Sinaran bilang saling menghormati dan menghargai. Berarti di dalam keyakinan kelas itu harus ada itu. Kalau saya attitude tadi, attitude di situ ada saling menghargai, sopan santun dan lain sebagainya di dasar program keahlian itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa jika terus melakukan tindakan tersebut? Jadi kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik tadi, intrinsik internal dari diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa merubahnya? Atau murid tadi merasakan bahwasanya baik Bu, saya akan merubahnya dengan cara tadi terlambat dengan cara menyetel alarm. Selain menyetel alarm berarti ada alternatif lain tadi. Anak kakaknya, ibunya itu akhirnya sudah menjadi dia yakin bahwasanya tindakan bersalah dan ada solusinya. Tidak perlu dihukum, anak sekarang dihukum angel. Nah, murid-murid zaman sekarang berbeda nggih. Saya dulu di era 2000-an dengan di era abad Z. Waduh, yang saya lakukan ternyata tidak sama. Yang waktu dulu belum tahu teknologi gitu tuh. Ya Mbak Nini ya. Dulu itu ya seperti tadi langsung jadi penghukum dan pemantau. Dulu seperti itu. Sekarang berusaha menjadi posisi kontrol manager ya. Jangan sekali-kali, boleh sekali-kali sebagai teman, tetapi jangan keterusan. Lebih baik kita menjadi satu posisi kontrol manager, kolaborasi dengan murid untuk mencari solusi yang harus kita perbaiki agar karakter murid kita itu lebih kuat. Jadi pada saat kita nanti mengirim mereka di dunia usaha, di dunia industri, budaya positif ini bisa dibawa ke dunia kerja, dunia industri. Masa engko lek pas nggone prakerin nanti kita datang terlambat. Wah, lah itu makanya Bu. Posisi kontrol nggih Bu, nanti kontrol manajer nggih. Nah, terus kemudian ada lagi yang sama anunya bentak-bentak. Lah itu boleh. Kenapa? Nah, itu monggo dibuat solusi mencari dengan seketika solusi. Nah, restitusi itu menstabilkan identitas. Ada masalahnya, sebabnya mereka melakukan tindakan itu ada Bu. Ya jangan langsung dijudge Bu nggih. Aku biar mau tes aja. Berikutnya, Mas, ini adalah video kita untuk segitiga restitusi. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Kalau begitu, ya pasti kamu akan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian,
prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang telah kita jalankan. Apabila kita sedang marah kita. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan, dan mengambil selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghargai. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itulah Bapak Ibu Guru tahap-tahap dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan mereka. Ya dah, gitu. Bapak Ibu Guru validasi tindakan. Yang ketiga membuat keyakinan. Ngaten nggih. Untuk lebih lanjutnya bisa kita coba kasus berikut ini. Monggo, Mas. Ada sebuah kasus di mana siswa bolos saat guru rapat. Seorang siswi yang bernama Melwa kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika Bapak Ibu guru sedang rapat. Jika nanti kita aplikasikan dengan tahapan segitiga restitusi, untuk yang tindakan yang pertama menstabilkan identitas bagaimana nih? Kemudian untuk validasi tindakannya bagaimana dan menanyakan keyakinan bagaimana? Monggo 5 menit nggih diskusi untuk ini studi kasus si Melwa. Dia membolos di saat rapat. Melwa membolos rapat. Mungkin ada beberapa bapak atau ibu guru bisa memberikan alternatif penyelesaian di menstabilkan identitas. Kalimat yang bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Bu Titin? Monggo Bu Titin. Menstabilkan. Itu tadi anaknya membolos. Tadi anaknya membolos, si Melwa membolos Bu Titin. Kemudian bagaimana untuk menstabilkan identitas dia? Si Melwa itu diberi pertanyaan, ya. Melwa ditanya, apakah alasan kenapa hari ini kamu bolos? Kemudian itu menstabilkan identitasnya si Melwa. Ada pertanyaan dari ibu gurunya karena dipanggil, sudah tahu kamu dipanggil di sini karena apa? Begitu. Kemudian menstabilkan itu tadi, mengapa kamu membolos di saat guru sedang rapat, itu menstabilkan identitas. Dia akan menjawab kenapa alasannya untuk membolos. Kemudian untuk validasi tindakannya, mungkin Bu Yuli.
tindakan yang salah. Gitu. Apakah benar tindakan membolos itu Dilakukan sama Melwa dengan sadar atau sudah sadar? Kemudian nanti ada lagi di dalam pernyataan tersebut mungkin bisa ditanyakan apakah cara seperti itu bisa dilanjutkan, apa cara seperti itu bisa kamu lakukan lagi di saat-saat yang lain. Nah, itu validasi tindakannya, memvalidasikan tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan mungkin beda lagi. Untuk kedepannya, apakah kamu akan melakukan tindakan yang sama? Gitu. Apakah bisa? Nggih. Apakah begini, nilai-nilai apakah yang sudah apakah kamu mengetahui nilai-nilai yang sudah disepakati di keyakinan kelas, dan nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar, kan begitu. Mungkin nanti dia pertama, saya tidak menghargai menghargai Bapak Ibu guru karena tidak mengerjakan atau membolos di jam beliau yang pertama. Kemudian tidak bertanggung jawab akan diri sendiri karena dengan membolos itu dia kan tidak bisa mengerjakan tugas Bapak Ibu guru tadi. Oke, menanyakan keyakinannya dan bagaimana solusinya. Maaf Bu, Pak, biasanya saya memang salah dan saya akan seperti tadi, saya akan memperbaiki tingkah saya atau tindakan saya tadi, tidak akan membolos di jam kosong yang lainnya, baik di mata pelajaran guru tadi ataupun di mata pelajaran yang lainnya. Itu menanyakan keyakinannya, tindakannya seperti itu. Kemudian mungkin ada solusi lain dalam posisi sampai tadi kok bolos, ataupun ada perbaikan itu dengan cara yang bagaimana. Dan begitu kan kita juga harus mengetahui kelanjutannya, apakah si Melwa itu akan bolos lagi nopo mboten. Jadi seperti itu, kita sebagai seorang manajer itu selalu harus menggunakan segitiga restitusi untuk menghadapi murid yang memang bermasalah atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama. Kemudian sehingga dengan pembiasaan seperti tersebut, anak itu akan merasa dirinya akan harus memperbaiki ke karakter yang lebih baik, kan begitu. Sehingga budaya positif ini nanti diharapkan bisa menjadi pembiasaan di SMKN 1 Boyolali, terutama di mata pelajaran Bapak Ibu guru atau di tugas tambahan Bapak Ibu guru sebagai wali kelas atau sebagai staf jika menemui teman seperti murid seperti ini, tidak langsung kalimat-kalimat tadi yang membuat mereka merasa tidak percaya diri dan malu. Jadi peraturan sekolah itu memang ada, keyakinan sekolah itu ada, dan itu harus kita lakukan sebagai acuan di mana kita akan menciptakan murid menjadi seorang yang mandiri, merdeka, dan tanggung jawab. Itu guys. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan Bapak Ibu guru, saya mau dites toh. Boten. Ini kalau siswa. Ada pertanyaan Bapak Ibu guru, jadi budaya positif kita itu tadi dengan posisi kontrol sebagai manajer, kita harus bisa melakukan tahapan restitusi agar tercipta budaya positif yang mencerminkan 6 dimensi profil belajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan keyakinan kelas dan keyakinan mapel yang sudah saya beri contoh tadi? Setuju. Bisakah itu dilakukan Bapak Ibu? Bisa. Oke. Jangan guna contoh juga. Sudah. Coba nanti bisa dicek di kelas 10 apa keyakinan kelas yang sudah disepakati di mata pelajaran kami.
dasar program keahlian. Itu nggih. Dicatat sama anaknya, Bu. Jadi kalau seandainya anak itu sudah melakukan tindakan yang salah, saya kembalikan lagi jajan dibaca kesepakatan. Tapi saya tidak bisa menempel di kelas-kelas karena masih moving class. Bukan mobiling. Kelasnya tetap sekarang. Kalau komputer kan masih mobiling. Pindah dari kelas itu ke kelas yang lain. Masa tak tempelin boleh enggak, Bu? Oke. Boleh tak tempelin keyakinan kelas, keyakinan anuku. Jadi tadi ada keyakinan kelas untuk lab atau keyakinan kelas di ruang apa. Memang tidak mobiling. Masuk ke grup. Oh, Boleh sih. Nah kan oh, terima kasih. Itu sudah saran dari Ibu Martiin, Bapak Sumber Daya Manusia. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya. Bu Kajur, saya mohon dibantu untuk aplikasi ini, terutama untuk jurusan kita, supaya lebih bisa menjadikan karakter kita lebih baik, karakter murid kita lebih baik. Jadi adanya kolaborasi guru dan murid. Nah gimana ya Bu? Aku setelah saya belajar guru penggerak itu membuat saya, ya Allah, ternyata apa yang saya lakukan sudah jauh sekali dan saya merasa bersalah kepada sudah tidak zamannya di abad keturunan abad ini Z ini, karena adanya perkembangan zaman teknologi dan sebagainya. Bukan begitu ya Bu ya? Sedikit masalah. Iya, monggo. Kalau misalkan bocah itu mana mata ngomong, misalkan dia tidak bisa mengungkapkan dari apa yang kita tanya, terus kita harus bagaimana? Kalau selalu melakukan secara kontinu, berarti kalau sekarang dia tidak bisa, mungkin di lain hari kita ajak lagi ngobrol dan sebagainya sampai dia merasa, walaupun dengan air mata. Saya juga pernah seperti itu Bu, anaknya saya panggil diem 1000 bahasa cuma nangis. Lain hari saya panggil lagi, gimana, sudah kan bercerita, saya begitu kan. Lain hari lagi begitu, oh masalahnya ternyata seperti itu. Kalau tidak berat-berat amat, tidak mungkin masuk ke konseling. Kalau tidak, kita atur sendiri karena sebagai person gitu. Itu pernah Bu, saya juga seperti itu. Ya terus saya continue, tak panggil sampai saya ke kelas manggil, saya bisa mencari anak ini. Saya ajak. Karena ya itu tadi pembelajaran dari guru penggerak, bahwasanya kita harus berkolaborasi dengan murid untuk bisa menuntun murid kita mencapai tujuannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menjadikan mereka seutuhnya, manusia seutuhnya yang bisa mencapai cita-citanya. Ada pertanyaan lain Bu? Ibu guru penggerak yang lainnya mungkin. Saya sudah bergerak. Terus kalau saya itu merasa, ya Allah, alhamdulillah bahwasanya dengan pembelajaran ini ada perubahan dan membantu teman-teman. Saya hanya bisa membantu, nggih. Kalau seandainya ada kesulitan dalam apapun, berusaha memberikan saran dan solusi. Ngoten nggih. Terima kasih. Dan gitu, ilmunya mantap sekali. Terima kasih. Mohon maaf kalau memang memutul seperti ini. Sebenarnya saya mau ngajak ice breaking tapi tadi saya takut ini gitu. Ice breaking. Nggih, siap Bapak. Kesimpulan Bapak. Jadi Bapak seminar, mohon maaf. Untuk kesimpulannya, tahapan restitusi dalam penerapan disiplin di sekolah kami mengacu untuk memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan murid, guru, dan staf sekolah. Jadi warga sekolah harus berhubungan supaya bisa mensupport anak itu. Jangan salah satu aspek saja yang lainnya tidak. Wah ini, kalau bisa ini waduh, bakasek kurikulum kok mboten-mboten nggih. Kalau bisa wali kelas 10 dilanjutkan kelas 11, dilanjutkan ke kelas 12. Tadi kalau ada Bapak Trisno dengan Ibu, Bapak kurikulum saya ingin menyampaikan seperti Ibu.
Itu Bu, karena kita Sudah tahu. sebagian itu sudah tua. Lah nggih, kalau Kecuali yang nggak kecuali bisa. lah nggih yang enggak nggih. Satu dua yang Saya mohon itu supaya mereka bisa dimonitoring sampai dengan ya sudah. jadi tidak kaget wali kelas baru loh. Terus ini harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Maka seperti itu. Jadi semua harus kerjasama. Yang kedua, penerapan disiplin melalui tahapan restitusi bertujuan mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dengan tindakan yang sudah dia lakukan, sehingga dia merasa harus bisa memperbaiki tindakan tersebut untuk bisa nanti berada di lingkungan manapun. Ibu, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas ikut serta dalam presentasi hari ini. Ada tutur kata yang tidak atau yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kawunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara diseminasi budaya positif di SMKN 1 Boyolangu. Sebelumnya saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Boyolangu. Berikutnya saya hormati Ibu Manajemen, Bapak dan Ibu Manajemen SMKN 1 Boyolangu. Saya hormati juga guru, Bapak Ibu Guru Akuntansi SMKN 1 Boyolangu dan staf PU SMKN 1 Boyolangu.
Perkenalkan saya Agustina Mardikarini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai budaya positif melalui segitiga restitusi. Next. Untuk latar belakang kenapa kita menggunakan segitiga restitusi, bahwasanya di dalam budaya positif di sekolah kami atau di sekolah kita SMKN 1 Boyolangu sering terjadi di setiap pelaksanaan sekolah. Mungkin beberapa murid kita melakukan suatu tindakan yang tidak mematuhi peraturan sekolah, sehingga di dalam peraturan karena tidak sesuai dengan peraturan sekolah itu, murid tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman, di mana hukuman atau sanksi itu akan membuat murid kita akan merasa malu ataupun tidak percaya diri, karena mungkin tindakan salah itu ada sebabnya dan perlu ada penyelesaiannya. The next. Di dalam budaya positif ini, kami atau saya berharap bahwasanya tujuan yang akan kita capai adalah menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, memunculkan motivasi intrinsik dari diri murid untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya yaitu melibatkan murid dalam kegiatan sekolah secara mandiri dan tanggung jawab, maka akan terwujudlah nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Budaya positif itu sendiri dilakukan berdasarkan konsep inti yang terdiri dari disiplin positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol guru, ada kebutuhan dasar manusia, lalu keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari konsep inti ini nanti yang akan kita fokuskan di dalam segitiga restitusi. Jadi dari tindakan salah seorang murid tadi tidak langsung dihukum atau diberi sanksi, tetapi ada tahapan dengan segitiga restitusi. The next. Disiplin positif itu sendiri suatu cara penerapan untuk anak agar anak tersebut bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dari murid tersebut untuk dapat mengaplikasikan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri, di mana murid itu nanti dapat mengontrol dirinya sendiri apakah tindakan mereka itu benar atau salah, sehingga akan ada tindakan atau akan muncul motivasi intrinsik ya di dalam diri murid itu sendiri. Jadi, oh saya tadi melakukan tindakan salah, berarti saya harus bagaimana? Gitu. Karena nanti yang kita capai itu berkelanjutan di jangka panjang, tidak hanya di saat itu dia melakukan tindakan salah berhenti di situ mboten, tetapi seterusnya. Di mana budaya positif ini nanti akan menjadi pembiasaan supaya nanti bisa diimplementasikan di budaya kerja pada saat kita praktek kerja industri. The next. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Jadi setiap perilaku manusia ada beberapa motivasi di sini. Saya melakukan suatu tindakan nanti dapat nomor 1, 2, atau 3. Di dalam motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi dirinya sendiri dengan cara menghargai diri sendiri, di mana harus mempercayai nilai-nilai yang mereka anut atau yang sudah ada di norma-norma masyarakat bahwasanya nilai tersebut bagus dan itu
akan membuat mereka selalu menghargai diri sendiri. Jadi suatu tindakan murid yang mana nanti tindakan itu bisa menjadi nomor 1, 2, dan 3. Contoh seandainya begini, wah saya tidak akan ingin maksud saya begini, yang nomor 1 tuh begini, wah Beni aku gak usah garap, ben aku oleh hukuman gitu kan. Itu perilaku manusia, perilaku anak jika dia ingin mendapat hukuman. Kemudian yang kedua, wes aku tak kudu giat supaya nanti saya bisa mendapatkan pujian atau penghargaan dari bapak guru tersebut. Tetapi yang ketiga itu nanti tindakan yang mana saya harus bisa meraih prestasi di mana nanti berkelanjutan di kemudian hari untuk kesuksesan saya sendiri. Itu yang nomor 3. The next. Jadi untuk motivasi perilaku yang nomor 1 dan nomor 2 itu akan menimbulkan motivasi ekstrinsik dari murid tersebut. Sehingga dia melakukan suatu tindakan berakibat atau bukan begitu, nanti imbasnya adalah saya nanti akan mendapatkan pujian, penghargaan atau hukuman. Itu yang nomor 1 dan nomor 2. Kalau saya naik kelas dengan juara 1, maka saya dapat hadiah dari Bu Septi umpamanya begitu. Itu berarti motivasi ekstrinsik hanya sesaat ya. Pada saat di kelas 10 mungkin menjadi juara 1 dia dapat hadiah. Tetapi kalau berkelanjutan, nanti kalau saya di kelas 2 ranking 1 dapat apa ya? Kan begitu. The next. Sedangkan kalau tindakan itu berdasarkan dari mereka sendiri, menghargai diri sendiri. Kalau saya ingin berprestasi dan menjadi juara kelas, maka selain mendapatkan penghargaan dan sebagainya, saya harus bisa lebih berprestasi lagi untuk kesuksesan saya. Itu yang nomor 3, sehingga timbul motivasi intrinsik di dalam murid tersebut. Saya akan selalu menjadi yang terbaik atau meraih prestasi apa yang saya inginkan sampai nanti ke depannya untuk sukses saya di masa depan. Untuk fungsi kontrol di sini, fungsi kontrol sebagai guru seharusnya kita harus sebagai yang kontrol di posisi yang mana. Itu ada 5 hal atau 5 macam. Sebagai seorang guru, kita itu sudah berada di posisi yang mana saja. Ada nomor 1 itu penghukum, nomor 2 pembuat merasa bersalah. Jadi yang murid itu bertindak salah malah disalahkan. Kemudian yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Sebagai penghukum, itu berarti ada hukuman fisik ya. Hukuman fisik itu pun seharusnya tidak perlu dilakukan karena mereka melakukan tindakan salah itu mesti ada sebabnya. Nanti sebabnya akan saya jelaskan di kebutuhan dasar manusia. Sedangkan untuk pembuat merasa bersalah itu menekankan kamu itu kalau bertindak salah ini malah menyulitkan saya nanti akan dimarahi bapak kepala sekolah atau mungkin dari waka-waka atau bagaimana dan sebagainya nggih. Kalau sebagai teman ada segi positif dan segi negatifnya. Kalau sebagai positif kita bisa curhat dengan anak-anak. Siapa nyapo toh jane kok bijimu elek terus? Apa? Kesulitan kamu di mana? Itu segi positifnya. Tetapi dalam segi negatifnya kalau sebagai teman tidak ada gap antara guru dan murid. Kadangkala murid itu begini, bapak ibu guru sibuk, berarti saya tidak diperhatikan. Saya tidak diperhatikan karena Bu Septi itu sibuk, Pak Win sibuk, Bu Titin sibuk. Wah ini. Nah itu versi teman. Terus kalau pemantau itu berarti kita mengawasi, mengontrol tindakan siswa. Apakah tindakan siswa itu sudah benar atau salah, atau nanti dalam pemantau itu ada sanksi atau konsekuensi. Di sini seumpamanya kalau tidak mengerjakan komputer ya Bu Titin, mungkin dihukum apa ada sanksinya dan sebagainya. Begitu nggih. Untuk pemantau, tetapi tetap kita awasi sanksi dan hukuman yang diterima murid itu tetap kita awasi sampai dengan dia selesai mengerjakan sanksi atau konsekuensi tersebut.
Sedangkan sebagai manajer, di sini loh kita perannya. Sebagai manajer itu kita bersama dengan murid berkolaborasi untuk memahami murid di dalam menyelesaikan suatu masalahnya, sehingga murid nanti kembali ke tujuan tadi, bahwasanya kita harus menciptakan murid yang mandiri, tanggung jawab, dan merdeka itu. Jadi guru dengan murid bersama-sama mencari solusi dari tindakan murid yang melakukan kesalahan. Jangan dilakukan yang 1 sampai 4. Jadi kita sebagai manajer itu membantu menuntun siswa atau murid kita untuk bisa memahami kesalahannya, menyadari kesalahannya, kemudian melakukan tindakan bagaimana solusi saya untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi, sehingga muncul karakter-karakter yang mencerminkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 6 profil pelajar Pancasila, pirsa nggih Bapak Ibu, staf. Ada menapa? Imtak. Ada imtak. Kemudian ada kebinekaan global, kemudian bernalar kritis, kemudian adalah mandiri, ada kreatif dan bergotong royong. 6 nggih. 6 itu yang nanti harus bisa menjadi karakter murid kita di masa yang akan datang. Monggo Mas. Ada satu klip di sini, posisi kontrol guru di posisi penghukum. Monggo dipersani. Naren! Sini kamu! Nah, nggih, posisi penghukum Bu ini. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling Lah, lapangan itu. basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Nah, Cepat, itu. pergi sana ke lapangan basket. Stop, Mas. Oke. Dari posisi penghukum tadi nggih Bu, itulah yang dilakukan kita sebagai guru karena tindakan siswa yang terlambat masuk sekolah. Bahwasanya di situ guru mesti dengan suara yang keras, kemudian ya seperti nggih, intonasi yang tidak sesuai dengan hati nurani. Ya Allah, saya juga pernah berasa bersalah seperti itu. Terus kemudian ada hukuman seperti itu ya Bapak Ibu, bahwasanya ada hukuman yang harus lari lapangan, padahal itu tidak perlu. Kita tidak tahu mengapa di alasan si Naren tadi untuk terlambat. Nggih. Dan itu akan menjadi dendam, anak itu akan dendam kepada guru. Guru itu kok kayak gini. Aku ya satu malu ya karena dihukum lari-lari lapangan, kedua ditenono kan ngoten nggih. Atau mungkin saya bukan seling ini saya belajar ini karena dari kemarin materi yang saya dapat, oh ternyata seperti ini loh kalau memberikan hukuman itu. Anak merasa tidak percaya diri, kemudian malu dan sebagainya. Next Mas, untuk yang kontrol kedua. Lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pembuat merasa bersalah. Sampai dengan yang kelima, tetapi nanti perbedaannya di intonasi dan penyelesaian. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren.
Nah, ini kalimatnya, Bu. Kalau kamu terlalu nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu, Tuh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu Bu konseling sampai guyu-guyu ini. sangat cepat kelas. Maaf ya Bu, Stop. Nggih. maaf sekali. Nah, ini anak merasa bersalah. Jadi dari versi guru tadi seperti itu. Dia menyangatkan agar anak itu merasa bersalah. Dengan cara tadi, nanti saya dimarahi kepala sekolah loh. Kemudian saya harus bagaimana untuk membina kamu, membina atau membinasakan dia tidak tahu. Kemudian yang berikutnya nanti anak merasa maaf ya Bu, maaf, sehingga anak merasa saya ternyata tindakan saya seperti ini salah. Malah angel nanti, maksudnya sulit sekali nanti untuk membangkitkan dia untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi aku salah terus kan begitu nanti. Oke, the next. Ini posisi teman. Naren lagi. Tapi posisi teman. Sudah jam berapa ini nak? Nah, dan benar. Ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, gue besti. Stop, Mas. Nah, jadi untuk yang sebagai teman seperti itu, Bu, monggo nanti untuk sisi positifnya kan sudah ada, sisi negatifnya juga ada, sehingga tidak ada kalau diri positif ya seperti itu. Cuma dari negatif tadi saya bereskan absennya, wah enak nah itu loh. Kemudian mereka pribadi mereka pun ya seperti itu, kayak ya kayak teman, tidak ada saling menghormati antara guru dan murid gitu. Monggo untuk posisi pemantau. Oke, Naren terus oh. Nanti, oke, 5 hari kerja. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Itu pemantau. Jadi kalau pemantau seperti itu nggih. Yang mana nanti guru akan memberikan sanksi atau konsekuensinya, kemudian kita akan memantaunya sampai dengan dia menyelesaikan sanksi tadi. Monggo, the next. Ini yang mohon saya harapkan ke Bapak Ibu untuk melakukan kepada murid jika ada tindakan yang salah. Kita harus memilih sebagai manajer. Nggih, aduh terus Mas Naren.
Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Ale adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Anda seperti ini posisi kontrol sebagai guru yaitu sebagai manajer. Ya Bu Kasmi, kalau kemarin ada masalah di Dudi secara personal kita tanya dulu ngaten. Kemudian apakah tindakan nanti itu yang kamu lakukan salah atau benar. Kemudian menyadarkan siswa apakah yang akan kamu lakukan setelah itu. Kemudian bagaimana kamu melakukan kesadaran itu ngaten. Itu nanti kita masukkan ke tahapan restitusi, nggih. Segitiga restitusi. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mesti mempunyai tujuan hidup. Di mana tujuan hidup itu akan memenuhi 5 hal, yaitu untuk bertahan hidup mereka harus membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Apakah kebutuhan bertahan hidup itu? Ya secara fisik seperti keterangan jiwa, kemudian keamanan dan sebagainya. Rasa nyaman berada di sekolah, aman berada di sekolah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di rumah tidak ada kasih sayang dan tidak diterima, maka mereka itu akan mencari di sekolah. Lek ning sekolah wis di kaya aku ngoten niku nggih, lek wis payahe jriat ngoten niku Pak ya mesakne begitu. Saya merasa bersalah sangat sekali ya. Di sini saya belajar di guru penggerak ini langsung apa yang sudah saya lakukan selama mengajar berarti saya zong. Saestu niki merasa saya bersalah. Oh ternyata membuat murid-murid itu merasakan kasih sayang dan diterima itu bagaimana kan begitu. Loh, ya berusaha menstabilkan emosi ngaten nggih. Oke. Kemudian ada penguasaan di mana murid itu merasa berkuasa sehingga membuat takut teman-temannya. Jadi nanti kalau ada masalah murid nakal belum tentu nakalnya karena apa yo. Itu tadi dicari dari kebutuhan dasar manusia yang mana yang tidak dia peroleh di rumah ataupun di sekolah. Kemudian ada kebebasan ya, setiap murid dengan usia seperti itu ya memang dia ingin merasa bebas, tetapi bebas itu kalau di sekolah tetap harus sesuai dengan keyakinan. Terus kemudian ada kesenangan. Loh, tidak hanya murid saja yang mau merasa senang, happy terus. Setiap manusia juga begitu karena dengan kesenangan itu nanti akan membuat motivasinya bertambah untuk bisa memperbaiki dirinya lebih baik lagi. Oke Mas, the next. Nah, Cobi, Bapak Ibu, di sini saya punya kasus dari kebutuhan dasar tadi, nggih. Nanti di back next ini Mas ya. Kalau ada kasus seperti yang pertama, Irwan ditanya Budika, padahal tidak ada jenenge Irwan. Irwan lapar dan tidak membawa bekal makan siang, lalu mengambil bekal temannya. Kasus ini nanti berhubungan dengan kebutuhan dasar yang mana, nggih? Stop. Di back. Nah, di mana ya? Mengambil bekal temannya. Kenapa ke satu, Bapak Ibu? Bertahan hidup karena dia mungkin merasa lapar, kemudian mengambil bekal temannya. Dan itu sebenarnya bukan tindakan yang salah karena dia merasa lapar, kebutuhan dia lapar, tidak bawa bekal tapi mengambil bekal temannya. Begitu nggih? Next. B.
Berikutnya ada temannya melaporkan tindakan Irwan tadi yang diambil bekalnya itu, melaporkan kepada guru, dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya akhirnya memperhatikan dia. Berarti masuk ke kasih sayang dan diterima. Nggih, laras berarti memang perhatian orang tua di rumah juga perlu kita lakukan. Kemudian kasus berikutnya, Irwan merasa hebat karena temannya takut dan menurut keinginannya. Berarti masuk ke penguasaan karena membuat temannya takut. Dia merasa senang kalau melihat ekspresi temannya, aku ngambil ini, aku ngambil itu. Kemudian temannya anak sing nesu, anak sing marah dan sebagainya, berarti dia merasa berkuasa. Kemudian berikutnya ada Irwan bosan dengan bekal yang sama setiap hari sehingga mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Masuk ke kebutuhan dasar yang ke menapa? Gak seneng, bosan, merasa tapi dia ngambil kayak temennya, bebas mengambil makanan temannya. Aku sir sing maem ndok, lawon ndok, aku sir ayam dan sebagainya. Merasa senang, bisa bebas mengambil bekal temannya. Terakhir, mengenai Irwan memberikan jawaban karena iseng dan menikmati ekspresi kesal temannya karena bekalnya diambil itu merasa dia senang. Iya toh, Bu? Senang kan? Berarti kalau saya betul, bekal temannya tak ambil, ekspresinya seperti itu. Oke, Mas. Bagaimana, Bu, kalau kebutuhan manusia ini memang perlu diperhatikan ya, kalau seandainya ada murid kita bertindak salah. The next. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang ada yang sudah saya berikan ke Bapak Ibu guru perlu kita lakukan jika kita memang sebagai wali kelas. Okay. Di situ ada keyakinan kelas dan juga ada keyakinan mata pelajaran saya dasar program keahlian. Keyakinan kelas itu adalah budaya positif yang merupakan pembiasaan untuk mencapai merdeka belajar. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara harus kita lakukan di sini karena kita menggunakan kurikulum merdeka, yaitu Engarso, Sundurondo, Eng Madya, Mangun Karso dan Tutpuri Tutu. Iya, Tutpuri Handayani. Iya Bu, terima kasih, salah ketik. Kemudian keyakinan kelas adalah salah satu cara membangun budaya positif yang berpihak kepada murid, di mana guru hanya sebagai fasilitator. Yang terakhir, keyakinan kelas bersumber pada kebutuhan siswa dan membentuk budaya positif, sehingga keyakinan kelas ini Bu perlu dilakukan di kelas kita sebagai wali kelas, sebagai acuan kita jika terjadi tindakan salah dari murid tersebut. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya. Bukan peraturan sekolah atau peraturan yang lainnya. Kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah pernyataan yang ada di sini yang sudah saya contohkan, bahwasanya tadi keyakinan kelas itu harus mencerminkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Di dalam keyakinan kelas ini, apa yang harus kita lakukan jika nomor 1 tentang berinfak? Berarti di sini kami meyakini bahwa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan landasan utama belajar. Mandiri, kemudian benar kritis, ada itu. Jadi kalau ada tindakan siswa kita yang tidak sesuai, kita kembalikan kepada keyakinan kelas ini. Harus itu ya Bu. Keyakinan kelas tidak boleh ada kalimat negatif ya. Adalah pernyataan antara guru dengan murid, kolaborasi guru dengan murid. Muridnya itu mintanya apa sih? Berdasarkan kebutuhan murid, kebutuhan siswa. Ya jelas kalau beriman takwa kan juga kebutuhan siswa sebagai landasan pedoman dia dalam hidup dan sebagainya. Kemudian
Nanti kalau sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas ini ditempel di kelasnya berupa bisa di kertas pleno atau yang lainnya. Jadi peraturan sekolah, bukan peraturan sekolah, keyakinan itu kelas itu adalah kesepakatan guru dengan murid supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan dan berpihak kepada murid. Itu toh, dan mencerminkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Sedangkan yang lembar berikutnya tadi keyakinan mata pelajaran saya Dasprof. Jadi kalau seandainya yang pertama disiplin waktu. Disiplin waktu itu apa saja? Ya pada saat saya masuk jika tidak ada 15 menit dicari untuk mencari tugas. Nah kan gitu. Karena kemarin pada saat rapat di aula anaknya anaknya tanya ke piket bilangnya WA. Padahal di aula pada saat itu sudah praktek apa begitu Bu. Jadi WA tidak bisa terkondisikan sehingga 2 jam kosong tanpa mapel. Itu nanti bisa merupakan tindakan kita untuk dengan segitiga restitusi. Jadi nanti ketua kelasnya saya panggil, kemudian nanti saya tindak dengan tindakan melalui segitiga restitusi. Begitu ya. Itu contoh dari keyakinan kelas dan keyakinan mapel produk saya. Jadi kalau seandainya anak itu bertindak salah, saya kembalikan ke situ. Kembalikan ke keyakinan kelas. Dan selama ini saya tidak seperti itu, langsung ke marah-marah. Astagfirullahaladzim. Dengan julukan-julukan yang aneh-aneh ke saya ya. Masuk kelas, assalamualaikum, berdoa mulai semuanya. Tidak ada yang berani begini Pak. Ternyata itu salah besar. Maka sebagai seorang guru, harus sebagai manajer tadi berkolaborasi dengan guru. Tidak pernah sebutkan kucing garong. Nah, kucing garong dulu. Setelah belajar ini akhirnya runtuh semua pertahanan saya dan aduh saya mau minta maaf ke siapa ya ini anak-anak sudah lulus semua. Gitu next. Ini yang hebat ini. Nah, seperti ini tadi keyakinan kelas. Next Mas. Kemudian, nah ini loh Bu yang utama. Jadi permasalahan Naren itu harus kita selesaikan dengan segitiga restitusi, di mana nanti harus ada tindakan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Apa menstabilkan identitas tadi? Ya, yang pertama kita bisa dengan kalimat setiap orang pasti pernah salah. Pak ngoten, karena tidak ada manusia yang tidak bersalah. Semua pernah melakukan kesalahan. Ada nggih. Tetapi lek ngaku kabeh mangke masuk penjara. Penjarane kok. Terus kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau manusia memang tidak sempurna, atau memang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Sama ketua kelas kemarin yang waktu 2 jam kosong saya begitukan. Memang ada kesalahan ya, karena Bu Dika belum membalas WA saya, jadi saya tidak bisa mencari tugas yang harus kita kerjakan 2 jam kosong. Kemudian validasi tindakan ini dengan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Tadi kan juga begitu Naren. Alasan apa Naren melakukan terlambat tadi? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kalimat-kalimat validasi tindakan. Sedangkan menanyakan keyakinan, bahwasannya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kembali lagi ke keyakinan kelas tadi loh. Bapak Ibu, keyakinan kelas bisa, keyakinan mata pelajaran bisa. Berarti kesalahan itu melanggar apa? Tadi Sinaran bilang saling menghormati dan menghargai. Berarti di dalam keyakinan kelas itu harus ada itu. Kalau saya attitude di situ ada saling menghargai, sopan santun dan lain sebagainya di dasar program keahlian itu.
Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa jika terus melakukan tindakan tersebut. Jadi kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik tadi, intrinsik internal dari diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa merubahnya? Atau murid tadi merasakan bahwasanya baik Bu, saya akan merubahnya dengan cara tadi terlambat dengan cara menyetel alarm. Selain menyetel alarm, berarti ada alternatif lain. Tadi anak kakaknya, ibunya, itu akhirnya sudah menjadi dia yakin bahwasanya tindakan bersalah dan ada solusinya. Tidak perlu dihukum, anak sekarang dihukum angel. Nah, murid-murid zaman sekarang berbeda, nggih. Saya dulu di era 2000-an dengan di era abad Z, waduh, yang saya lakukan ternyata tidak sama. Yang waktu dulu tahu teknologi gitu Bu, ya Mbak Nini ya. Dulu itu ya seperti tadi, langsung jadi penghukum dan pemantau. Dulu seperti itu. Sekarang berusaha Bu, berusaha menjadi posisi kontrol manager ya. Jangan sekali-kali, boleh sekali-kali sebagai teman, tetapi jangan keterusan. Lebih baik kita menjadi satu posisi kontrol manager, kolaborasi dengan murid untuk mencari solusi yang harus kita perbaiki agar karakter murid kita itu lebih kuat. Jadi pada saat kita nanti mengirim mereka di dunia usaha, di dunia industri, budaya positif ini bisa dibawa ke dunia kerja, dunia industri. Masa engko lek pas nggone prakerin nanti kita datang terlambat. Lah itu makanya Bu, posisi kontrol nggih Bu, nanti kontrol manajer nggih. Nah, terus kemudian ada lagi yang sama anunya bentak-bentak. Lah itu boleh. Kenapa? Nah, itu monggo dibuat solusi mencari dengan seketika restitusi. Nah, restitusi itu menstabilkan identitas. Ada masalahnya, sebabnya mereka melakukan tindakan itu ada Bu. Ya jangan langsung dijas loh nggih. Aku biar mau tes aja. Berikutnya, Mas, ini adalah video kita untuk segitiga restitusi. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu akan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi bagi membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang telah kita jalankan. Apabila kita sedang marah kita. Ya saya bisa
Ibu Guru tahap-tahap dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan mereka. Ya dah? Gitu, Bapak Ibu Guru, validasi tindakan. Yang ketiga membuat keyakinan. Ngaten nggih. Untuk lebih lanjutnya bisa kita coba kasus berikut ini. Monggo, Mas. Ada sebuah kasus di mana siswa membolos saat guru rapat. Seorang siswi yang bernama Melwa kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika Bapak Ibu Guru sedang rapat. Jika nanti kita aplikasikan dengan tahapan segitiga restitusi, untuk yang tindakan yang pertama menstabilkan identitas bagaimana nih? Kemudian untuk validasi tindakannya bagaimana dan menanyakan keyakinan bagaimana? Monggo 5 menit ya diskusi untuk ini studi kasus si Melwa. Dia membolos di saat rapat. Melwa membolos rapat. Mungkin ada beberapa bapak atau ibu guru bisa memberikan alternatif penyelesaian di menstabilkan identitas. Kalimat yang bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Bu Titin? Monggo Bu Titin. Menstabilkan. Itu tadi anaknya membolos. Tadi anaknya membolos, si Melwa membolos Bu Titin. Kemudian bagaimana untuk menstabilkan identitas dia? Si Melwa itu diberi pertanyaan, ya. Melwa ditanya, apakah alasan kenapa hari ini kamu bolos? Kemudian itu menstabilkan identitasnya si Melwa. Ada pertanyaan dari ibu gurunya karena dipanggil, sudah tahu kamu dipanggil di sini karena apa? Begitu. Kemudian menstabilkan itu tadi, mengapa kamu membolos di saat guru sedang rapat? Itu menstabilkan identitas. Dia akan menjawab kenapa alasannya untuk membolos. Kemudian untuk validasi tindakannya, mungkin Bu Yuli. Yang jelas menanyakan kenapa membolos, alasannya, validasi ya tindakan yang salah. Gitu. Apakah benar tindakan membolos itu dilakukan sama Melwa dengan sadar maksudnya? Kemudian nanti ada lagi di dalam pernyataan tersebut mungkin bisa ditanyakan apakah cara seperti itu bisa dilanjutkan, apa cara seperti itu bisa kamu lakukan lagi di saat-saat yang lain. Nah, itu validasi tindakannya, memvalidasikan tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan mungkin beda lagi. Untuk kedepannya, apakah kamu akan melakukan tindakan yang sama? Gitu. Apakah bisa? Nggih. Apakah begini, nilai-nilai apakah yang sudah apakah kamu mengetahui nilai-nilai yang sudah disepakati di keyakinan kelas, dan nilai-nilai apa yang sudah kamu
melanggar kan begitu. Mungkin nanti dia pertama saya tidak menghargai menghargai Bapak Ibu guru karena tidak mengerjakan atau membolos di jam beliau yang pertama. Kemudian tidak bertanggung jawab akan diri sendiri karena dengan membolos itu dia kan tidak bisa mengerjakan tugas Bapak Ibu guru tadi. Oke, menanyakan keyakinan dan bagaimana solusinya. Maaf Bu, Pak, biasanya saya memang salah dan saya akan seperti tadi saya akan memperbaiki tingkah saya atau tindakan saya tadi tidak akan membolos di jam kosong yang lainnya, baik di mata pelajaran guru tadi ataupun guru mata pelajaran yang lainnya. Itu menanyakan keyakinannya, tindakannya seperti itu. Kemudian mungkin ada solusi lain dalam posisi sampai tadi kok bolos ataupun ada perbaikan itu dengan cara yang bagaimana. Dan begitu kan kita juga harus mengetahui kelanjutannya apakah si Melwa itu akan bolos lagi nopo mboten kan. Jadi seperti itu kita sebagai seorang manajer itu selalu harus menggunakan segitiga restitusi untuk menghadapi murid yang memang bermasalah atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama. Kemudian sehingga dengan pembiasaan seperti tersebut anak itu akan merasa dirinya akan harus memperbaiki ke karakter yang lebih baik dan begitu. Sehingga budaya positif ini nanti diharapkan bisa menjadi pembiasaan di SMKN 1 Boyolali, terutama di mata pelajaran Bapak Ibu guru atau di tugas tambahan Bapak Ibu guru sebagai wali kelas atau sebagai staf jika menemui teman seperti murid seperti ini tidak langsung kalimat-kalimat tadi yang membuat mereka merasa tidak percaya diri dan malu. Jadi peraturan sekolah itu memang ada, keyakinan sekolah itu ada, dan itu harus kita lakukan sebagai acuan di mana kita akan menciptakan murid menjadi seorang yang mandiri, merdeka dan tanggung jawab. Itu guys. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan Bapak Ibu guru, saya mau dites toh. Boten. Ini kalau siswa. Ada pertanyaan Bapak Ibu guru, jadi budaya positif kita itu tadi dengan posisi kontrol sebagai manajer, kita harus bisa melakukan tahapan restitusi agar tercipta budaya positif yang mencerminkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan keyakinan kelas dan keyakinan mapel yang sudah saya beri contoh tadi? Setuju. Bisakah itu dilakukan Bapak Ibu? Bisa. Enggak, karena guna contoh juga. Sudah. Coba nanti bisa dicek di kelas 10 apa keyakinan kelas yang sudah disepakati di mata pelajaran kami. Dasar program keahlian. Dicatat sama anaknya Bu. Jadi kalau seandainya anak itu sudah melakukan tindakan yang salah, saya kembalikan lagi jajan dibaca kesepakatan. Tapi saya tidak bisa menempel di kelas-kelas karena masih moving class. Bukan mobiling. Kalau komputer kan masih mobiling. Pindah dari kelas itu ke kelas yang lain. Masa tak tempeli boleh enggak Bu? Boleh. Boleh tak tempeli keyakinan kelas, keyakinan anuku. Jadi tadi ada keyakinan kelas untuk lab atau keyakinan kelas di ruang apa. Memang tidak mobiling. Nah kan bagus. Terima kasih. Itu sudah saran dari Ibu Martiin, Bapak Sumber Daya Manusia. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya. Bu Kaju, saya mohon dibantu untuk aplikasi ini, terutama untuk jurusan kita, supaya lebih bisa menjadikan karakter kita lebih baik, karakter murid
Jadi adanya kolaborasi guru dan Iya. Nah gimana ya Bu? Aku setelah saya belajar guru penggerak itu membuat saya ya Allah ternyata apa yang saya lakukan sudah jauh sekali dan saya merasa bersalah kepada Zaman ya. sudah tidak zamannya di abad menyadari dari keturunan abad ini Z ini karena adanya apa namanya perkembangan zaman teknologi dan sebagainya. Bukan begitu ya Bu ya? Iya. Sedikit masalah Bu. Nggih, monggo. Kalau misalkan bocah ini mana mata iso ngomong, misalkan kemudian tidak bisa mengungkapkan dari apa yang kita tanya, terus kita harus bagaimana? Kalau selalu melakukan secara kontinu berarti kalau sekarang dia tidak bisa mungkin di lain hari kita ajak lagi ngobrol dan sebagainya sampai dia merasa walaupun dengan air mata saya juga pernah seperti itu Bu, anaknya saya panggil diem 1000 bahasa cuma nangis. Lain hari saya panggil lagi gimana sudah tatap bercerita saya begitu kan, lain hari lagi begitu, oh masalahnya ternyata seperti itu. Kalau tidak berat-berat amat tidak mungkin masuk ke konseling tidak, kita atur sendiri karena sebagai person gitu. Itu pernah Bu saya juga seperti itu ya, terus saya continue tak panggil sampai saya ke kelas manggil saya bisa mencari anak ini saya ajak karena ya itu tadi pembelajaran dari guru penggerak bahwasanya kita harus berkolaborasi dengan murid untuk bisa menuntun murid kita mencapai tujuannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara menjadikan mereka seutuhnya manusia seutuhnya yang bisa mencapai cita-citanya. Ada pertanyaan lain Bu? Ibu guru penggerak yang lainnya mungkin? Saya sudah bergerak. Terus kalau saya itu merasa ya Allah alhamdulillah bahwasanya dengan pembelajaran ini ada perubahan dan membantu teman-teman. Saya hanya bisa membantu nggih. Kalau seandainya ada kesulitan dalam apapun berusaha memberikan saran dan solusi. Ngoten nggih. Terima kasih. Dan gitu. ilmunya mantap sekali. Terima kasih. Mohon maaf kalau memang memutul seperti ini. Sebenarnya saya mau ngajak ice breaking tapi tadi saya takut wah ini piye gitu. Ice breaking. Nggih siap Bapak. Kesimpulan Bapak. Jadi Bapak seminar. Mohon maaf. Untuk kesimpulannya tahapan restitusi dalam penerapan disiplin di sekolah kami mengacu untuk memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan murid, guru, dan staf sekolah. Jadi warga sekolah harus berhubungan supaya bisa mensupport anak itu. Jangan salah satu aspek saja, saja yang lainnya tidak. Wah ini, kalau bisa ini waduh, bakasek kurikulum kok betul-betul nggih. Kalau bisa wali kelas 10 dilanjutkan kelas 11 dilanjutkan ke 12. Tapi kalau ada Bapak Trisno dengan Ibu Bapak kurikulum saya ingin menyampaikan seperti Ibu itu Bu, karena kita tahu Sebagian itu sudah tua. dan kalau kecuali yang enggak Satu dua yang saya mohon itu supaya mereka bisa dimonitoring sampai dengan sudah. jadi tidak kaget wali kelas baru loh. Terus ini harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Tadi seperti itu. Jadi semua harus kerjasama. Yang kedua, penerapan disiplin melalui tahapan restitusi bertujuan mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dengan tindakan yang sudah dia lakukan sehingga dia merasa harus bisa memperbaiki tindakan tersebut untuk bisa nanti berada di lingkungan manapun. Ibu, Bapak Ibu guru, terima kasih atas ikut serta dalam presentasi hari ini. Ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.